Komunikasi politik istana dalam 1 tahun lebih pemerintahan Prabowo Gibran dianggap banyak melakukan blunder dan gagal menguasai narasi publik. Bukan karena kurangnya infrastruktur komunikasi, tetapi pemerintah dianggap kurang berempati. Pemerintah hanya sibuk memperbaiki data, sementara masyarakat harus dihadapkan pada mahalnya kebutuhan pokok dan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Bagaimana manajemen komunikasi krisis membedah beberapa pernyataan yang kontroversial dan pernyataan-pernyataan yang dianggap blunder dari istana, kita akan simak berikut ini. Ya, kami merangkum ada sejumlah komunikasi yang dianggap blunder yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan. Kita akan lihat di sini, saya merangkum ada 3 poin yang mungkin menarik untuk ditelaah dan dibahas. Pertama, terkait dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa masyarakat di pedesaan atau rakyat di desa itu tidak terpengaruh dengan kenaikan dolar karena masyarakat atau warga desa ini tidak pakai dolar begitu. Kemudian Prabowo Subianto juga menyampaikan dan menyindir begitu untuk elit bangsa yang takut dolar naik adalah ciri-ciri bangsa yang lemah. Kemudian Prabowo juga mengklaim dihormati di luar negeri karena bisa membantu negara-negara kaya begitu. Nah, 3 pernyataan Prabowo Subianto ini kami merekam dalam 2 kesempatan. Pertama terkait dengan pernyataan masyarakat desa yang tidak pakai dolar, itu disampaikan Prabowo Subianto ketika ada kunjungan di Nganjuk pada tanggal 16 Mei. Kemudian pada rapat paripurna ya di DPR RI itu juga disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Mei. Sindiran elit, kemudian bagaimana Prabowo menyampaikan bahwa dirinya dihargai dan dihormati ketika bepergian ke luar negeri karena bisa membantu negara kaya. Di sini kita melihat ada laporan tangkapan ya sentimen sosial media begitu dari data Drone Emprit yang dilakukan pada 14 sampai 20 Mei 2026, di mana hasil tangkapan Drone Emprit di media sosial seperti Twitter atau X, kemudian Facebook, IG, YouTube, TikTok, dan media online. Di sini poinnya adalah sentimen publik ya terhadap melemahnya nilai tukar rupiah. Kalau kita lihat diberitakan online 4.275 artikel dengan 10.690 mention, kemudian dibicarakan di media sosial 24.000 lebih 137. Lalu interaksinya ini cukup tinggi 439 juta lebih. Kemudian kita lihat sentimen positif dan negatif di media online. Sentimen positif ini bagus ya, angkanya 67,2%, kemudian yang negatif hanya 7,4%, dan yang netral ini 25,4%. Sementara di media sosial sentimen terkait dengan melemahnya nilai tukar rupiah ini cukup tinggi, positif hanya 19,4%, kemudian yang negatif ini 72,2% dan netralnya hanya 8,5%. Di sini memang terlihat perbandingan ketika beberapa komunikasi yang dianggap blunder yang disampaikan oleh Prabowo Subianto maupun orang-orang dekatnya atau menteri-menterinya menuai reaksi yang cukup kritis ya dari banyak netizen, dan terbukti dari sentimen sosial media yang dilakukan oleh Drone Emprit pada tanggal 14 dan 20 Mei ini, angkanya cukup tinggi 72,2%. Lalu bagaimana Drone Emprit memetakan apa saja sebenarnya yang menjadi keluhan masyarakat di media sosial begitu atau netizen? Pertama, ini ada ancaman kenaikan biaya hidup, kemudian inflasi dan gelombang PHK, lalu sorotan tajam terhadap beban fiskal negara, kemudian penurunan kepercayaan publik terhadap narasi pemerintah, kepanikan pasar akibat rencana kebijakan ekspor satu pintu, kemudian ketakutan dan trauma krisis moneter seperti yang terjadi pada 1998, kemudian respon publik yang ramai-ramai meminta dan mengimbau begitu untuk mengencangkan ikat pinggang, kemudian mendukung produk lokal dan menabung falas. Tadi itu paparan dari Drone Emprit, data-data yang berhasil dipotret begitu, ditangkap, kemudian kita melihat secara keseluruhan ketika kita bandingkan tadi di media sosial maupun di media online, memang mayoritas ya masyarakat pada umumnya memberikan kritik tajam dari pernyataan-pernyataan presiden maupun menteri-menterinya.
terkait dengan kenaikan dolar, di mana masyarakat di desa sebenarnya bukan tidak menggunakan dolar, tetapi yang dibicarakan adalah dampak yang kemudian ditimbulkan karena kenaikan dolar itu akan berpengaruh pada naiknya harga pupuk. Kemudian juga kita tahu bahwa impor kedelai itu cukup tinggi ya, angkanya sekitar 90%, kemudian pakan ternak hingga kebutuhan pokok lainnya. Dan ini juga akan berimbas pada pembatasan subsidi BBM, lalu logistik juga pasti akan naik, dan ada beberapa lagi begitu kekhawatiran-kekhawatiran yang dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Berikutnya respon masyarakat begitu terhadap pernyataan-pernyataan presiden maupun menteri-menterinya dianggap narsis, kemudian kontra dengan kenyataan begitu. Kita lihat tadi di depan yang sudah saya sampaikan bagaimana Prabowo Subianto ketika rapat paripurna di DPR RI pada tanggal 20 Mei mengatakan bahwa dirinya dihargai ketika bisa membantu negara kaya ya. India minta untuk Indonesia mengirimkan pupuk, kemudian ada beberapa negara lagi lainnya yang itu dibanggakan Presiden Prabowo Subianto. Nah, ini dianggap sesuatu yang bertentangan ya begitu oleh masyarakat, karena di Indonesia sendiri kondisinya cukup sulit, di mana masyarakat memang meneriakan sulitnya mencari lapangan pekerjaan, kemudian makin meningkatnya utang, lalu mahalnya biaya produksi dan logistik, dan masalah operasional dan regulasi yang dari tahun ke tahun ini memang selalu menimbulkan masalah, dan sampai hari ini belum ada perbaikan yang lebih konkret begitu. Kemudian ada kecaman nyata juga, bukan ilusi, seperti terjadinya inflasi, kemudian lonjakan biaya hidup ya, dan mencekiknya kelas menengah ke bawah, hutang cukup tinggi, lalu bantuan-bantuan sosial tidak merata begitu. Kemudian juga bagaimana kelas menengah ini sudah megap-megap begitu untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan banyak dari mereka yang akhirnya mencari pinjaman untuk menopang hidupnya. Lalu kepercayaan publik juga terhadap pemerintah ini cukup tajam ya, menurun. Memburuknya kepercayaan publik ini dan pasar terhadap tata kelola pemerintahan karena melihat pelemahan rupiah dan kondisi ekonomi yang cukup dirasakan begitu. Meskipun dalam beberapa kesempatan Menteri Keuangan Purbaya mengatakan bahwa Indonesia masih cukup dana, dan krisis yang terjadi saat ini itu masih dalam kategori wajar dan masih bisa dikendalikan. Teori komunikasi Timothy Combs yang mengatakan bahwa kegagalan framing dan dalam kontestasi makna bahwa pelemahan rupiah berpengaruh warga desa merupakan upaya framing yang menilai nilai rupiah hanyalah elit kota, namun publik pengamat ekonomi membantu bingkai ini dengan menunjukkan dampak real pada harga pupuk. Implikasinya ada kegagalan pengendalian bingkai yang menyebabkan krisis reputasi semakin melebar. Kemudian penolakan krisis versi ekstasi ya, jawab kasus di mana soal elit bangsa yang takut dolar adalah bentuk attack user atau menyerang penuduh begitu, bukan pengakuan atas kekhawatiran publik yang sah, di mana hal ini bisa mengakibatkan publik menilai respon yang tidak sensitif justru memperparah kerusakan reputasi. Kemudian terkait dengan skandal sebagai transgresi, skandal politik muncul ketika pelanggaran norma mendapat liputan atau atensi media begitu. Klaim sangat dihormati diluari oleh yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi skandal karena hal ini memang kontras dengan angkaan dalam negeri dan media sosial kemudian membuat kontestasi nanti. Apa yang menjadi implikasi dari hal ini adalah first order transgression atau pernyataan yang tidak sensitif, sekaligus second order transgression atau respon yang memperparah. Lalu terkait dengan autokomunikasi versus empati publik dalam pidato Presiden Prabowo Subianto di DPR dan peresmian
koperasi begitu lebih ditujukan untuk memperkuat ikatan dengan pendukung setia, bukan meredakan kecemasan publik luas. Nah, apa yang terjadi ini akhirnya bisa memperlebar jurang persepsi antara pendukung dan kritikus yang akhirnya tidak menyelesaikan akar permasalahan dan lebih pada perdebatan di ruang digital. Berikutnya kita lihat analisis news management function. Yang pertama ini memang kalau kita lihat dari sejumlah komunikasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ini ada kegagalan agenda building dan information subsidies ya. Praktisi humas politik itu sebenarnya membangun agenda dengan menyediakan informasi subsidi begitu, seperti misalnya siaran pers, pidato, konferensi pers yang memudahkan media meliput narasi strategis. Dan pidato Prabowo di Nganjuk dan DPR adalah information subsidies yang gagal karena tidak didukung dengan data ekonomi yang kuat, kemudian kontras dengan realitas domestik seperti kelangkaan pupuk, kemudian harga pangan yang cukup tinggi begitu. Apa yang terjadi akibatnya media tidak mengulang narasi pemerintah yang seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto maupun mungkin menteri-menterinya, ini malah justru menyoroti kontroversi begitu yang disampaikan oleh Presiden karena dianggap tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Lalu untuk krisis environmental scanning dan media scanning, humas politik harusnya melakukan pemindaian lingkungan atau HAMI senti publik begitu dan tren yang terjadi di media. Jika ada scanning yang baik, seharusnya tim Prabowo tahu bahwa pelemahan dan kelangkaan pupuk adalah isu tinggi di publik, sehingga ketika ini tidak di counter dengan baik, implikasinya tanpa pemindaian yang efektif, nah Presiden akan menjadi out of touch dengan realita publik. Berikutnya perubahan landscape media. Di sini peran sosial media sebagai agenda setter. Publik kini dapat mempengaruhi agenda media melalui media sosial ya begitu, atau reverse ke agenda setting tadi. Kecaman atas klaim dolar tidak pengaruhi masyarakat di desa, justru pertama kali meledak di sosial media ya, baru kemudian diikuti oleh media arus utama. Dan humas politik Prabowo gagal merespon cepat gelombang sentimen negatif itu di kanal digital. Berikutnya ini tentang strategi narasi versus kontestasi makna. Komunikasi politik menggunakan strategik naratif untuk membentuk identitas dan menangkan kontestasi makna. Narasi Indonesia dihormati negara kaya adalah upaya membangun identitas sebagai pemimpin global yang coba dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun narasi ini kalah dalam frame competition ya dengan narasi kontra, yaitu Presiden dianggap justru malah narsis, kemudian rakyat sengsara, lalu akibatnya narasi strategis yang efektif tadi tidak selaras dengan pengalaman hidup publik domestik. Sebagai kesimpulan dari tadi bagaimana sejumlah komunikasi politik yang blunder dan bagaimana pemerintah gagal menguasai narasi publik, kita bisa menyimpulkan di sini memang ada kegagalan simultan dalam komunikasi krisis, di mana pemerintah justru lebih memilih denial attack accuser, bukan dengan membangun empati atau koreksi. Nah, sementara di dalam manajemen berita, tim komunikasi politik pemerintah memang gagal membaca agenda publik, sehingga informasi yang disajikan menjadi lemah, menjadi banyak celah, serta tidak bisa merespon dengan cepat gelombang media sosial yang terjadi. Dan kita harapkan ke depan pemerintahan Prabowo dalam sisa waktu yang berjalan begitu bisa memperbaiki komunikasi krisis dengan lebih baik, bisa lebih empati, kemudian bisa lebih mendengarkan masukan daripada masyarakat, sehingga ruang-ruang publik kemudian bisa menjadi lebih sehat. Pemerintah juga kita harapkan bisa terus bertumbuh dan bisa lebih kuat dengan didukung dan ditopang oleh masyarakat.